Oke, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan analisa mengenai strategi pemasaran B2B. Objek studi kita kali ini adalah suatu raksasa penyedia ekosistem kesehatan terintegrasi di Indonesia, yaitu PT Medira Potensia Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan kode emiten MDLA. MDLA ini baru melantai di bursa di sekitar tahun lalu, ya, di bulan Maret kalau nggak salah, tahun 2025. Kita akan mengupas bagaimana mereka mengintegrasikan rantai pasok, sistem omnichannel, dan kemitraan strategis untuk memenangkan pasar. Jika kita bicara tentang MDLA, kita bicara tentang suatu ekosistem layanan yang beroperasi dari hulu ke hilir, dari upstream sampai dengan downstream. Skalanya sangat masif, ya. Mereka melayani sekitar 3.000 lebih rumah sakit, 23.000 apotek, dan juga sekitar 50.000 fasilitas kesehatan lainnya. Model bisnis mereka sangat lengkap. Mereka mempunyai fasilitas manufaktur, ya, dan melalui PT Dekametric Medica. Di level tengah melalui midstream mereka ada PT Jembatan 2 sebagai sales and marketing, dan juga kemitraan melalui downstream melalui distribusi melalui PT Anugerah Argo Medica, dan juga didukung dengan digital ekosistem dari PT kita. Mari kita pahami dulu bagaimana medan industri B2B kesehatan di Indonesia yang sangat dinamik. Ya. Ada 4 dinamika utama. Yang pertama adalah industrinya sangat regulated, ya, kepatuhan standar CDOB, CDAKB itu menjadi syarat mutlak. Bahkan ini tidak hanya syarat mutlak, ini juga menjadi satu nilai tambah, ya, bagi perusahaan. Yang mana kedua, pelanggan juga sangat sensitif terhadap layanan dan juga harga, ya. Jadi di dunia distribusi kesehatan dengan adanya JKN, adanya BPJS itu sangat memperhatikan namanya total cost of ownership. Lalu yang ketiga juga ada strong buying center. Ya, di sini kita melihat tidak hanya satu orang, ada beberapa banyak orang yang bisa mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Dan juga yang keempat adalah kemampuan menjaga ketahanan rantai pasok, ya, dari reliability, diferensiasi, terutama pada saat pasca pandemi, karena ini sangat menyangkut keselamatan nyawa pasien. Nah, di sini kita melihat secara hubungan integrasi dari pilar-pilar yang ada di MDLA. Yang pertama kita melihat ada fundamental B2B marketing, ya. Lalu ada yang kedua ada buying behavior, strategi and channel, dan sales pricing communication, dan juga customer relationship. Kalau kita lihat di sini ada garis warna biru dan warna merah. Jadi integrasi yang di sini adalah saling menunjang, ya, walaupun tidak terhubung. Nah, kalau yang garis merah itu adalah yang mempengaruhi, ya. Jadi ada beberapa pilar yang saling mempengaruhi pilar lain, ya, tetapi tidak harus diceritakan dalam suatu garis yang tergambarkan dalam satu struktur. Ya, kita lihat bagaimana MDLA ini sangat rely on terhadap 5 pilar ini yang dirancang secara komprehensif, dimulai dari strategi pemasaran dan bagaimana mereka akhirnya mengelola suatu retensi dalam hubungan dengan customer-nya. Kita melihat juga sesuatu yang sangat menarik, yaitu adalah perubahan evolusi, ya, dari transaksional menjadi strategic partnership, ya. Jadi pasarnya MDLA ini adalah pasar yang inelastik, ya, artinya secara terlalu fluktuatif, ya, sehingga hubungannya menjadi suatu perlu berubah, ya, yang awalnya transaksional harus dikembangkan menjadi strategic partnership dengan long term joint relationship exchange, ya. Di sini tujuannya adalah untuk membangun trust, komitmen, dan cooperation in info sharing, sehingga sangat penting buat MDLA dalam memberikan suatu layanan, service level, dan juga retensi customer-nya yang cukup baik, dan juga harus bisa meningkatkan pertumbuhan dari sales dan juga penjualannya sendiri. Saya akan membedah adalah aktor-aktor yang mempengaruhi bagaimana market itu melakukan proses pembelian, ya. Jadi di bisnisnya MDLA ada yang menentukan resep, yaitu dokter atau nurse, ya, atau perawat. Lalu ada gatekeeper itu yang memastikan bahwasanya requirement yang dilakukan itu sudah terpenuhi, ya, melalui level CDOB, CDAKB, dan dokumen compliance-nya, ada surat pesanan dan sebagainya. Dan juga ada decider dan buyer. Nah, ini biasanya owner, manajemen, atau mungkin bagian procurement yang fokus terhadap lead time dan juga harga. Competitive payment juga sangat penting, ya.
Jadi biasanya punya term of payment yang cukup panjang ya, kalau untuk di B2B ini sekitar 30 sampai 90 hari. Nah, MDLA itu mempunyai 4 segmen. Pertama adalah prinsipal, yaitu dalam hubungannya dengan partnership dan compliance fokus. Hospital dan klinik itu availability ya, sangat penting karena hospital dan klinik biasa tidak punya gudang yang cukup besar, sehingga availability-nya itu sangat penting dalam pemenuhan order-order dari rumah sakit dan juga klinik. Yang farmasi chain, nah farmasi chain ini karena ada jaringan yang cukup luas, maka proses replenishment dan forecasting menjadi fokus, sedangkan untuk yang lainnya itu adalah efisiensi dan standar service. Untuk market opportunity sendiri, sebenarnya bicara market, MDLA itu membagi customer berdasarkan tier-nya ya. Ada yang Pareto, non-Pareto, tapi secara bisa juga kita bagi jadi gold, silver, atau bronze. Dan juga sudah menerapkan yang namanya partnership dengan digital ordering, order visibility, dan juga ada ketentuan-ketentuan retro yang sudah disepakatin, dan juga prinsipal biasanya melakukan collaborative forecasting ya untuk pengadaan-pengadaan dan juga rumah sakit itu biasanya untuk yang rumah sakit Pareto itu ada yang namanya rencana kebutuhan obat yang akan disampaikan ke pihak MDLA. Lalu untuk vertical integration, MDLA membangun satu competitive advantage yang melalui integrasi penuh ya. Jadi ada physical channel, yaitu adanya gudang-gudang di mana MDLA ini didukung oleh 2 national distribution center dan juga 35 gudang cabang yang dilengkapi masing-masing dengan warehouse management system. Didukung juga dengan capability kemampuan mendistribusikan produk suhu dingin ke rumah sakit dan juga customer lainnya. Dan juga ada digital channel melalui GPOS B2B dan GPOS Lite. Nah, GPOS B2B dan GPOS Lite ini adalah bentuk kerjasama MDLA dalam memfasilitasi order stock dan juga payment gateway ya, payment point of sales itu untuk farmasi chain, klinik farmasi private ya, khususnya yang kecil-kecil ya, supaya karena mereka biasanya tidak punya sistem sehingga di-provide oleh MDLA ini. Lalu juga omnichannel customer ya, ada market development and penetration ya, which is artinya mereka juga tidak hanya mentargetin a new outlet open, tapi juga mereka mentargetkan adalah private pharmacist yang belum memiliki digitalisasi. Lalu perkembangan bisnis juga melihat adanya perkembangan sales ya. Adanya perkembangan sales artinya apa? Berubah yang tadinya hanya script based selling berdasarkan notebook atau textbook dan sebagainya, akhirnya berubah menjadi yang sifatnya konsultatif selling. Artinya salesman yang ada MDLA itu memberikan konsultasi untuk berdiskusi dalam menentukan pengadaan obat ya. Bagaimana obat itu diukur dari lead time-nya, pengadaannya, dan juga optimisasi dalam proses pembelian menggunakan historical data. Khusus untuk customer besar, national key account, itu biasa ada key account management, atau CAM, yang dispesialkan atau spesifik dedicated untuk beberapa hospital besar, untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan juga responsiveness. Lalu ada value based pricing, di mana ada beberapa proses aktivitas yang memang mengedepankan value ya. Jadi adanya cold chain premium, artinya dari suhu dingin itu biayanya cukup mahal, ya, artinya sehingga mereka menjadi core value proposition bagaimana mengelola pengiriman produk suhu dingin ini dengan yang lebih baik. Dan juga memberikan AI optimization system untuk mereduce stock out di relasi ataupun di customer. Lalu dari strategic marketing, ya MDLA juga menggunakan supply chain resilience dan logistik infrastruktur, ya, dan juga menggunakan aplikasi via compliance. Jadi kita ada namanya di MDLA itu ada akar ya, ada training dengan customer ya kan. Itu secara setiap periodik, setiap bulan, setiap waktu itu di setiap cabang juga ada juga acara-acara yang lain ya seperti BPOM visit dan lain sebagainya untuk menjalin EMC funnel ini. Dari strategi yang sudah ada, kita memberikan rekomendasi, yaitu yang pertama, satu yang perlu dijaga atau ditingkatkan adalah network and fulfillment ya. Secara nasional and coverage last mile-nya sudah cukup baik ya. MDLA punya kapasitas order fulfillment di angka lebih dari 97% dan juga order info-nya di angka 90%. Service differentiation-nya juga cukup baik ya. Artinya punya beberapa layanan. MDLA tidak hanya melayani farmasi, obat, tapi juga ada alkes, ada produk kesehatan, dan juga ada specialty products ya. Lalu beberapa yang perlu resiko yang perlu diantisipasi ya terkait dengan dunia distribusi adalah
price pressure ya, tekanan harga ya, perubahan kebijakan, regulasi, kenaikan konteks global yang bisa meningkatkan kenaikan harga BBM dan sebagainya. Service variability juga sangat penting, dan juga buying cycle menjadi kompleks ya, karena banyak orang sehingga akhirnya proses cycle-nya jadi lebih panjang. Lalu ada 3 rekomendasi yang bisa dilakukan untuk MDLA. Yang pertama adalah AI monetization, artinya memberikan suatu benefit kepada si customer. Itu adalah bagaimana sistemnya itu auto replenishment. Jadi sistem B2B yang melakukan auto replenishment, jadi sudah secara otomatis langsung mendrive suatu PO ataupun proses order yang akan difulfill oleh MDLA. Lalu yang kedua adalah out of supplier expansion, dan juga yang green logistik. Ya, green logistik dan ESG positioning ini sangat penting khususnya zaman sekarang, karena beberapa investor asing juga sudah mencantumkan green logistik. Yang which is sebenarnya MDLA sudah cukup baik ya. Kenapa? Karena sudah memiliki armada listrik ya untuk motor kurang lebih 100 unit lebih ya, armada motor listrik, dan juga ada rencana penerapan terkait dengan solar panel ya. Dan ke depan diharapkan bisa juga mungkin mobil atau armadanya juga bisa menggunakan mobil listrik. Hal ini yang menjadi rekomendasi kami untuk PT MDLA. Sekian dan terima kasih.